Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirorejo dalam Agus Surahmat Channel. Salam tegas di hari Sabtu. Sore hari ini ba'da asar, bukan kebetulan. Hari ini kita selesai dari Polres Cilegon kaitan dengan LAPDU atau laporan kepolisian ya, oleh masyarakat ya, terhadap panitia pembangunan gereja Cilegon. Secara kebetulan saya diberikan kuasa untuk membuat laporan tersebut. Nah, hari ini para pelapor kita dampingi ya, saya dampingi ke Polres Cilegon. Yang pertama kita terima kasih dan memberikan atensi yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada Kapolres Cilegon melalui unit reskrim yang sudah segera memfollow up dengan baik. Dan dalam meminta keterangan ya, tadi juga penyidik sudah cukup bagus kan, cukup ramah dan dapat berjalan dengan baik. Nah, ada hal yang penting di sini yang perlu saya sampaikan kaitan dengan laporan itu. Apa saja yang sebetulnya dilaporkan oleh klien saya itu? Ya, masyarakat Cikuasa atas ya. Nah, yang menjadi pokok persoalan itu adalah karena warga merasa dibohongi. Warga merasa dikelabui ya, sehingga warga memberikan dukungan terhadap rencana pendirian tempat ibadah. Dalam laporan itu disampaikan oleh para pelapor kepada penyidik reskrim bahwa para pelapor ini didatangi oleh terlapor ya, saya tidak sebut nama deh ya, didatangi oleh terlapor yang menyatakan bahwa apakah mereka ingin mendapatkan santunan ya tentu karena kebetulan waktu itu sedang masa COVID ya, ya tentu masyarakat itu menyatakan ya kenapa tidak kalau itu berupa santunan. Nah, lantas masyarakat bertanya, ini santunan ini untuk apa? Ya kan? Dan dalam bentuk apa santunannya? Ya, pelapor itu mengatakan bahwa santunan ini adalah santunan sosial untuk anak-anak yatim. Namun ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama harus memberikan fotokopi KTP dan KK, dan yang kedua harus memberikan surat dukungan untuk pembangunan masjid. Ada yang pembangunan masjid, ada yang pembangunan musola. Nah, tentu karena para pelapor ini seorang muslim, ketika untuk mendukung pembangunan musola dan masjid ya tentu bersedia kan? Nah, kemudian terlapor itu menyampaikan kepada para pelapor untuk menemui seseorang ya, katakanlah ini adalah pelapor ya, ini adalah terlapor satunya ya, makanya kita sebut terlapor dan kawan-kawan. Nah, para pelapor itu didatangi ya siang hari dan kemudian dijanjikan untuk diberikan uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah pada kondisi COVID ya, tentu ini sesuatu yang sangat besar ya. Dan karena penyataannya itu adalah santunan, tentu karena ini merupakan santunan tidak ada salahnya untuk diterima ya. Nah, kemudian dibawalah para pelapor ini oleh terlapor kepada terlapor lainnya ya. Dan secara kebetulan ditemuilah di satu tempat
yang katakanlah di situ disebutkan diterima di di sekitar, ya, bukan di pom bensin, tapi di sekitar pom bensin di daerah Cikuasa. Saya tidak sebutkan secara detail alamatnya di mana, ya, tetapi di pom bensin Cikuasa. Nah, disitulah diberikan uang 1 juta. Nah, tetapi tentu para pelapor ini menanyakan, ini uang ini bagaimana, kan? Apakah uang ini akan bermasalah atau tidak? Tapi para terlapor dan kawan-kawan menyatakan, oh, ini tidak bermasalah. Kenapa? Karena bukan merupakan pencurian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu para pelapor menanyakan, ini tanda tangan ini untuk apa? Oh, sorry. Sebelum ditanyakan, apakah sudah mengetahui maksud dan tujuannya? Nah, terlapor yang satu tadi mengatakan bahwa oh, ya sudah, tanda tangan saja biar cepat pulang. Jadi nampak atau diduga seperti sudah terstruktur, ya, sudah terstruktur. Nah, setelah itu terlapor pertama itu mengantarkan pulang, ya. Jadi salah satu yang tadi disampaikan, karena tentunya banyak, ya. Dan kemudian juga ya minta ongkos transportnya atau untuk ojek dari 1 juta itu dimintalah itu kurang lebih 200.000, ya, lumayan 20%. Nah, rekan-rekan atau sahabat-sahabat ASP Channel, ini menjadi menjadi persoalan baru, karena beberapa hari kemudian para pelapor itu mengetahui bahwa uang atau dukungan itu bukan untuk musola, bukan untuk masjid, tetapi dipergunakan untuk, mohon maaf saya sebut saja, untuk tempat ibadat, tetapi bukan musola dan masjid, katakanlah untuk tempat ibadat non muslim. Nah, sehingga karena mengetahui seperti itu, maka para pelapor kemudian merasa tidak nyaman, ya, dan karena kemudian menjadi pergunjingan yang luar biasa. Sebagai seorang muslim kemudian merasa bahwa seolah-olah sudah menukarkan, ya, dengan nilai rupiah dan lain sebagainya, dan ternyata pelapor pun juga uang itu masih utuh, uang itu masih disimpan rapi, tidak dipergunakan sampai hari ini, ya. Sehingga tadi pun juga ditanyakan oleh para penyidik, uangnya masih di mana? Uang masih tersimpan secara rapi. Tindak lanjut dari itu, maka kemudian para pelapor itu mencabut dukungan pendirian rumah ibadah. Kenapa mencabut? Karena merasa dibohongi, merasa dikelabui, katakanlah, atau dalam bahasa merasa ditipu, ya. Sehingga hari ini bukan saja rasa malu yang luar biasa, tetapi para pelapor ini mengalami satu mengalami satu tekanan psikis yang luar biasa di tengah masyarakat. Dan ini yang kemudian menjadikan para pelapor ini bahasanya menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan. Memang betul yang dirugikan bukan secara barang, ya kan, tetapi secara psikis, kemudian juga secara fisik. Ketika kemana-mana itu kemudian menjadi malu. Dan apalagi salah satu para pelapor ini adalah membuka warung, sehingga kemudian masyarakat juga, ketika masyarakat pun pada akhirnya menjadi enggan untuk membeli. Nah, ini masalahnya. Sehingga kemudian para pelapor ini pada akhirnya meminta keadilan harus seperti apa, ya. Dan kemudian para pelapor ini mengajukan pelaporan itu di Kepolisian Republik Indonesia, Polres.
Nah, ini menjadi menarik ya, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena terus terang saja ya selama ini menjadi heboh yang luar biasa. Seolah-olah masyarakat Cilegon itu intoleran. Seolah-olah masyarakat Cilegon itu menghalang-halangi mainstream yang yang diciptakan dalam pemberitaan itu adalah bahwa masyarakat Cilegon itu menghalang-halangi dan sebagainya. Padahal dalam kenyataannya adalah bahwa mereka itu melakukan pengkelabuhan terhadap para pendukung yang sekarang itu menjadi pelapor. Tentu para pemirsa yang kalau hanya mendengar atau membaca dari berita-berita yang beredar, yang berkembang, yang bisa jadi mereka itu hanya mengutip yang mengatakan bahwa seolah-olah bahwa masyarakat Cilegon melakukan penolakan dan lain sebagainya. Padahal persoalan yang muncul itu karena memang mereka itu tidak menempuh secara benar, ya. Mereka tidak menempuh secara benar, mereka tidak menggunakan mekanisme yang benar. Kemudian mereka mengelabui warga dengan cara-cara seperti itu. Ya, mereka memberikan uang tetapi bukan untuk itu gitu loh. Bukan untuk yang sebenarnya. Tetapi mereka memberikan uang itu ternyata ya kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang ditandatangani oleh masyarakat. Ya. Oke, sobat-sobat semuanya. Dan ya kita lihat, kita bersama-sama monitor nanti dengan bagaimana perkembangan selanjutnya dari Polres Cilegon. Tapi yang jelas kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, tapi ada tidak salah juga, ini ada beberapa komentar yang masih ada kaitannya dengan ini yang perlu kita baca di ASP channel ini, ya. Ini masih kaitan dengan kemarin, bukan ini ya, tapi yang kemarin ya. Saya bacakan dari Fudori Jasin. Mantap Pak Agus, luruskan biar masyarakat tidak salah paham untuk menjaga kekondusifan masyarakat Cilegon. Mantap. Ya, yang harus menjaga kondusivitas itu memang semuanya, bukan kita, bukan hanya kepolisian, tapi juga semuanya, semua pihak ya. Engkong Mahmud, ya. Pencerahan hukum yang luar biasa. Wah, senior saya ini Engkong Mahmud. Ini senior saya ini. Ya. Ahmad Sukri mencerahkan masyarakat. Arif Sentosa, lanjut Pak Agus. Ada Fudori, betul itu Pak, bahwa BPN mengeluarkan tanda tangan itu sah-sah saja, karena kewenangan mau buat apakah itu tanah boleh saja. Tetapi kalau pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan aturan yang ada, masa iya mau diloloskan? Contoh perizinan tidak sesuai, siapa yang perlu menyetujui dan siapa yang perlu mengesahkan. Ya. Artinya memang segala sesuatu itu ada ada aturannya, ya, dan itu tentu diatur. Khusus untuk pendirian rumah ibadah ini diatur dalam PBN nomor 8 dan 9, ya, tahun 2006. Ya. Kemudian Araditya Balam, di kampung halaman itu belakangnya. Oke. Maharis, ada pasal lompat untuk menyalahkan Pak Wali Kota. Pasal lompat ya, enggak lah, artinya ini ya karena tidak memahami nampaknya, tidak memahami tentang struktur penerapan pasal. Karena pasal itu harusnya menggunakan pasal ini secara berurutan, ya. Jadi pasal-pasal pun juga tentu tidak bisa dalam penerapannya itu langsung lompat ke belakang, harus berurutan. Oh ini seperti ini.
Oke, itu saja, terima kasih. Dan jangan lupa share, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih. Salam tegas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.